Pernahkah kamu merasa seperti sedang memainkan peran dalam sebuah drama, namun tidak yakin dengan naskahnya sendiri? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun bagi banyak orang, mencari jawabannya adalah sebuah perjalanan yang rumit dan penuh tantangan. Krisis identitas adalah sebuah fase yang seringkali dialami oleh individu, terutama pada masa transisi hidup. Ini adalah periode di mana seseorang merasa kebingungan dan ketidakpastian tentang siapa diri sebenarnya. Identitas yang sebelumnya dianggap pasti perlahan mulai terasa kabur dan muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup. Mungkin saat itulah Anda tengah mengalami krisis identitas. Krisis identitas itu sendiri bisa dipacu oleh berbagai faktor, seperti perubahan lingkungan, tekanan sosial, atau pengalaman hidup yang signifikan. Meskipun terasa berat, krisis identitas sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan menemukan jati diri yang lebih otentik. Dengan memahami akar penyebabnya dan menerapkan strategi yang tepat, seseorang dapat melewati fase ini dan muncul sebagai individu yang lebih kuat dan mandiri. Tapi di sini saya hanya akan membahas beberapa poin kemungkinan besar jika Anda tengah mengalami krisis identitas. 1. Perasaan bingung dan tidak pasti. Merasa bingung dan tidak pasti adalah kondisi di mana pikiran seakan-akan berputar-putar tanpa arah yang jelas. Pikiran menjadi kacau, sulit untuk mengambil keputusan, dan perasaan ragu terus menghantui. Pikiran yang biasanya jernih kini terasa seperti diselimuti kabut tebal. Perasaan bingung dan tidak pasti membuat langkah terasa berat, dan setiap pilihan terasa salah. Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan yang menggerogoti ketenangan batin. Atau ketika dihadapkan pada persimpangan jalan hidup, perasaan bingung dan tidak pasti seringkali muncul. Pilihan-pilihan yang ada tampak sama menariknya, namun di saat bersamaan juga sama membingungkan. Rasa takut akan kesalahan membuat keputusan menjadi semakin sulit. Perasaan bingung dan tidak pasti tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga emosi. Rasa frustasi, kesepian, dan ketidakberdayaan seringkali menyertai kondisi ini. Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dapat memicu stres dan mengurangi kualitas hidup. 2. Merasa tidak puas dengan diri sendiri. Merasa tidak puas dengan diri sendiri adalah kondisi yang sering dialami banyak orang. Perasaan ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti perbandingan dengan orang lain, ketidakmampuan mencapai tujuan tertentu, atau ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Rasa tidak puas ini dapat menimbulkan perasaan tidak percaya diri, kecemasan, bahkan depresi. Perasaan tidak puas dengan diri sendiri seringkali melibatkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari penampilan fisik, kemampuan, prestasi, hingga hubungan sosial. Seseorang mungkin merasa tidak cukup menarik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup sukses dibandingkan dengan orang lain. Perasaan ini dapat menggerogoti harga diri dan membuat seseorang merasa tidak berharga. Merasa tidak puas dengan diri sendiri dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas hidup. Perasaan ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi, merusak hubungan dengan orang lain, dan mengurangi motivasi untuk mencapai tujuan. Selain itu, perasaan tidak puas juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Sebagai contoh, di tempat kerja, perasaan tidak puas dengan diri sendiri seringkali muncul ketika seseorang merasa tidak kompeten atau tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan stres, penurunan produktivitas, dan bahkan keinginan untuk berhenti dari pekerjaan. 3. Merasa terisolasi dan kesepian. Merasa terisolasi dan kesepian adalah pengalaman yang menyakitkan. Dunia seakan menjadi tempat yang jauh dan dingin, di mana koneksi dengan orang lain terasa sulit dijangkau. Kesendirian yang mendalam ini menciptakan perasaan hampa dan kehilangan. Perasaan terisolasi seringkali melingkupi pikiran dan hati. Dulu, keramaian dan interaksi sosial terasa menyenangkan, namun kini terasa begitu berat. Jarak emosional dengan orang lain semakin lebar, dan perasaan kesepian yang mendalam terus menghantui. Setiap hari terasa seperti berjalan di sebuah pulau yang sepi, tanpa ada yang benar-benar mengerti atau menemani. Terisolasi dan kesepian adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya menciptakan perasaan hampa yang mendalam, seolah-olah hidup kehilangan makna. Keinginan untuk terhubung dengan orang lain begitu besar, namun rasa takut akan penolakan seringkali menghalangi. Kehidupan sosial yang terasa hambar dan interaksi yang dangkal semakin memperkeruh perasaan kesepian ini. 4. Meragukan nilai-nilai dan keyakinan yang sebelumnya dipegang teguh.
Meragukan nilai-nilai dan keyakinan yang sebelumnya dipegang teguh merupakan bagian alami dari pertumbuhan intelektual. Ketika kita terpapar pada informasi baru, perspektif yang berbeda, atau pengalaman yang menantang, wajar jika kita mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita yakini. Proses meragukan ini sebenarnya adalah bentuk berpikir kritis yang sehat, di mana kita berusaha mencari pemahaman yang lebih mendalam dan relevan tentang dunia. 5. Merasa bosan dengan kehidupan sehari-hari dan mencari makna yang lebih dalam. Merasa jenuh dengan rutinitas yang monoton seringkali membuat kita bertanya-tanya akan makna yang lebih dalam hidup. Keinginan untuk melampaui batas-batas kenyamanan dan menemukan tujuan yang lebih berarti adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika hari-hari terasa begitu sama, muncullah kerinduan akan pengalaman baru yang dapat membangkitkan semangat dan memberikan perspektif yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, mencari makna hidup menjadi sebuah pencarian yang sangat personal, di mana setiap individu memiliki jawaban yang unik berdasarkan nilai-nilai, minat, dan pengalaman yang dimilikinya. Menghadapi krisis identitas mungkin terasa menakutkan, tetapi ini adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan menemukan apa yang benar-benar penting. Dengan refleksi, dukungan, dan kesabaran, Anda dapat melewati masa sulit ini dan melangkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan otentik. Lalu, bagaimana langkah-langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan otentik? Mari kita bahas dalam video selanjutnya.